beberapa kalimat yang menurut kita mungkin kedengarannya sederhana gitu ya, tapi itu tuh bisa jadi malah nusuk banget loh buat orang lain. Misalnya kayak, kok kamu sampai ngecewain aku kayak gitu sih? Atau, kalau kamu lebih mentingin kerjaan, mendingan kita putus aja. Nah, kamu pernah denger nggak nih kalimat-kalimat kayak gini? Atau mungkin pernah ngalamin sendiri? Kalau misalnya iya, mungkin apa yang aku pelajari dari buku Emotional Blackmail karya Cho Muji ini bisa berguna buat kamu. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Nah, sebelum lanjut ke bukunya, aku mau ngenalin sedikit penulisnya dulu ya. Jadi, Cho Muji ini tuh seorang psikolog konseling yang dia tuh juga punya kantor konseling sendiri. Terus selain itu, dia juga menjadi kolumnis nih di beberapa majalah, misalnya kayak Business Weekly, Marie Claire, dan lain-lain. Terus selain Emotional Blackmail ini, dia juga udah menulis 2 buku lainnya, ada Relationship Black Hole, dan juga They All Say You Should. Nah, nggak cuman berkecimpung di dunia psikologi dan juga nulis buku aja ya. Cho Muji ini juga jadi vokalis untuk orkes folk metal namanya Crescent Lament. Sekarang kita lanjut ke bukunya ya. Jadi menurutku, buku Emotional Blackmail ini nih cocok buat kamu nih yang seringkali ngerasa nggak puas gitu sama diri sendiri dan mengedepankan orang lain secara berlebihan. Selain itu, buku ini juga bakal ngajak kamu untuk menengok kisah-kisah yang mungkin bisa bikin kamu kesel dan sekaligus sedih juga gitu ya, karena perlakuan tokoh-tokoh di dalam ceritanya. Nah, penerbitnya juga ngasih catatan nih yang berbunyi, buku ini mengangkat isu sensitif, jadi mohon kebijaksanaannya saat membaca. Makanya sebelum baca buku ini, usahakan mood kamu lagi bagus atau nggak lagi down ya, biar kamu tetap bisa fokus mencerna isi bukunya. Secara garis besar, buku ini tuh ngebahas tentang hal-hal sederhana yang bisa bikin seseorang mengalami pemerasan emosional. Makanya nama judul bukunya juga Emotional Blackmail gitu ya. Dan pemerasan emosional ini tuh seringkali nggak disadari sama orangnya. Pemerasannya tuh sendiri bisa terjadi karena seseorang melakukan manipulasi ini terhadap orang lain yang berpengaruh pada hubungan mereka. Buku ini diawali dengan pendahuluan yang berjudul Apakah Hidupmu Selalu Untuk Memuaskan Orang Lain? Bagian ini tuh maparin konsep pemerasan emosional serta tujuan dari penulisan buku ini. Penulis membagi pembahasan buku ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, rupa pemerasan emosional. Kemudian yang kedua, meningkatkan harga diri adalah jimat untuk terhindar dari pemerasan emosional. Dan yang ketiga, bagaimana caranya lolos dari pemerasan emosional. Coba ya kita bahas satu persatu nih. Bagian pertama dari buku ini fokus kepada pembahasan mengenai apa itu pemerasan emosional dan contoh-contoh kasus yang nunjukin adanya pemerasan emosional dalam hubungan, entah itu misalnya di keluarga, terus pasangan, temen, bahkan di hubungan profesional kayak kerjaan. Di awal bab nih kita akan disuguhi dengan studi kasus mengenai seseorang berusia 25 tahun namanya Yuki. Dia tuh berani mengakui identitas homoseksualnya kepada orang tuanya, tapi dia tuh malah dapetin pemerasan emosional dari orang tuanya. Hal ini ditunjukkan oleh ibunya yang bilang ke dia, "Apa kamu gak malu? Bener-bener bikin kami merasa hina." Aduh, jelek banget gak sih digituin? Di bagian ini, penulis juga mengutip 6 karakteristik pemerasan emosional dari buku Emotional Blackmail karya Susan Forward, yaitu permintaan, perlawanan, tekanan, ancaman, kepatuhan, dan pengulangan. Bagian ini juga ngebahas 3 unsur penting dalam pemerasan emosional, yaitu harga diri, rasa bersalah, dan rasa aman. Nah, kalau misalnya kita melihat relevansinya gitu ya di kehidupan sehari-hari, cerita tentang manipulasi pelaku pemerasan emosional bahkan terjadi di keadaan yang deket banget sama kita, misalnya di lingkungan keluarga. Saat orang tua tuh punya ekspektasi yang tinggi banget gitu ya sama anaknya, dan si anak mungkin punya pendapat yang berbeda nih, orang tua bisa aja nunjukin kekecewaan mereka dengan bilang, "Dasar anak durhaka," atau "Kalau kamu gak nurut, kamu bukan anak mama lagi." Dramatis banget kan? Mereka ngelakuin itu tanpa bener-bener ngedengerin pendapat anaknya. Nah, hal ini tuh seringkali malah bikin si anak jadi bingung dan gak tahu gitu gimana cara menghadapi orang tuanya. Bagian kedua maparin gimana penempatan harga diri seseorang, khususnya saat mengalami pemerasan emosional. Di bagian ini, penulis nekenin nih perbedaan antara percaya diri dan harga diri. Penulis ngasih penjelasan bahwa percaya diri adalah sebuah sikap yakin pada kemampuan diri, sementara harga diri itu berarti evaluasi diri dan penerimaan atas evaluasi itu, serta sikap menghormati diri sendiri.
Orang dengan harga diri rendah memang lebih rentan gitu ya mengalami pemerasan emosional karena dia tuh nggak punya kemampuan untuk mengapresiasi diri sendiri atas apa yang telah dilakukan. Selain itu, budaya juga memang berpengaruh banget nih terhadap adanya pemerasan emosional. Misalnya pada kasus Yuki gitu ya, di mana homoseksual itu tuh masih dianggap tabu oleh keluarganya. Di bagian ini, penulis juga mengatakan bahwa kita tuh bertanggung jawab atas suasana hati kita sendiri. Konsep ini tuh kayaknya berhubungan ya dengan dikotomi kendali yang ada di filsafat stoicisme. Jadi kan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan yang kebanyakan ya memang berasal dari diri kita sendiri, yaitu pikiran kita. Dan juga ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, yaitu hal-hal di luar diri kita nih. Misalnya kayak mood seseorang, reaksi orang terhadap pernyataan kita, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut juga tentang filsafat stoicisme ini, aku udah sempet ngebahas nih di beberapa video ya, buku-buku terkait filsafat stoicisme. Nanti akan aku taruh video-videonya, link-linknya itu di deskripsi video ini, kamu bisa tontonin. Lanjut lagi ke bukunya ya. Poin ketiga sekaligus poin penting terakhir yang aku bakal bahas nih, gimana caranya agar kita bisa lolos gitu ya dari pemerasan emosional. Hal ini bisa dimulai dari mengenali bentuk pemerasan emosional itu secara jelas. Setelah itu, kamu bisa mencoba menanyakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa bersalah nih. Kalau di buku ini lengkapnya ada di halaman 135. Selanjutnya, kamu bisa mencoba membangun batasan emosional. Ini artinya kamu punya tanggung jawab penuh atas emosi dan perbuatan yang kamu lakukan. Hal ini bisa dimulai dengan melakukan komunikasi nih dengan diri sendiri lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup mengganggu perasaan kamu ya saat ini. Misalnya, hubungan manakah yang saat ini sedang membuatku tertekan? Atau saat berinteraksi dengan orang lain gitu ya, apa sih yang biasanya membuat aku tuh gak nyaman? Bagian ini memberikan latihan-latihan yang bisa membantu kamu untuk meningkatkan harga diri dan juga terhindar dari pemerasan emosional. Jadi menurutku nih, buku ini memang cocok dibaca oleh siapa aja ya, khususnya orang-orang yang sering punya masalah dalam menghargai diri sendiri. Buku ini bisa menjadi referensi nih untuk melatih diri agar nggak terlalu fokus untuk memuaskan orang lain tanpa juga kita memikirkan apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Buku ini cocok untuk dibaca anak remaja, orang dewasa, bahkan sampai orang tua gitu ya. Pokoknya siapa aja yang seringkali punya pertanyaan tentang perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan nih yang kita hadapi saat kita berhubungan dengan orang lain. Siapa tahu kan, dengan membaca buku ini kita tuh bisa dapetin perspektif baru gitu ya dalam melihat hubungan kita dengan orang lain. Dan buku ini memang sebaiknya dibaca berurutan biar kita bisa mendapatkan insight-nya secara menyeluruh. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang di awal juga, jadi kalau kamu mau baca buku ini, bacalah saat mood atau perasaan kamu tuh lagi baik-baik aja gitu ya. Karena beberapa cerita mungkin punya kedekatan sama kamu nih yang siapa tahu punya masalah yang sama gitu ya. Bisa membuat luka lama kembali terbuka atau malah bikin kamu jadi overthinking. Jadi pastikan kamu memang lagi baik-baik aja, kondisi kamu lagi oke pas baca buku ini. Aku rekomendasiin banget sih buat kamu baca buku ini. Kalau misal kamu tertarik, ini bukunya diterbitkan oleh penerbit Haru, dan nanti link ke buku ini kalau mau beli akan aku taruh di deskripsi video ini juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!